Selamat siang untuk anak ibu di kelas 11 MIPA 1 seluruhnya. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang gelombang bunyi yang diakhiri sampai ke efek Doppler dan intensitas bunyi. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas di bagian pokok bahasan gelombang cahaya. Ya, gelombang cahaya. Jadi cahaya termasuk ke gelombang. Nah, untuk yang pertama kita mulai di bagian interferensi cahaya. Interferensi cahaya. Interferensi merupakan perpaduan dari dua gelombang cahaya. Nah, agar hasil interferensinya mempunyai pola yang teratur, kedua gelombang cahaya harus koheren. Koheren artinya memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta selisih fasenya tetap. Pola hasil interferensi dapat ditangkap pada layar, yaitu terjadinya garis terang. Garis terang ini merupakan hasil interferensi maksimum, yang artinya kedua gelombang saling memperkuat atau konstruktif. Kemudian pola interferensi garis gelap. Garis gelap merupakan hasil interferensi minimum, yaitu di mana kedua gelombang saling memperlemah atau destruktif. Ini kita lihat gambar interferensi cahaya pada celah ganda, ya, yang dibuat oleh percobaan oleh Young, ya. Jadi interferensi celah ganda sering juga disebut dengan percobaan Young, ya, percobaan Young. Ini menggunakan celah ganda berarti ada dua. Ini merupakan sinar laser, ini adalah layar. Nah, pada layar terjadi pola gelap terang, gelap terang, gelap terang, dan hasilnya kita lihat di gambar ini. Jadi ini merupakan garis terang, garis gelap, garis terang, gelap, terang, gelap, terang, dan gelap. Pada interferensi celah ganda atau pada percobaan Young, jadi terjadi pola garis terang dan gelap di M sama dengan 0. Berarti periode M sama dengan 0. Ini merupakan terang pusat, ya, sentralnya terang pusat. Kemudian di atasnya adalah gelap ke-1. Nah, ini gelap ke-1, ini adalah terang ke-1. Gelap kedua, terang kedua. Sama halnya dengan ke bawah. Nah, di sini tadi terang pusat, ini gelap pertama berarti ordenya adalah 1. Terang pertama ordernya 1, gelap kedua ordernya 2, terang kedua ordernya 2. Demikian untuk persamaan Youngnya nanti untuk nilai M atau ordernya. Secara interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama atau sefase. Pada persamaan ini, interferensi maksimum, persamaan yang digunakan adalah D sin theta sama dengan M kali lambda, di mana M-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini tadi interferensi maksimum. Interferensi maksimum adalah garis terang. Berarti terang ke 0, terang ke 1, terang kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk tangent theta yang sangat kecil, maka persamaan yang digunakan adalah P kali D per L sama dengan M kali lambda. Dengan P adalah jarak terang ke M ke terang pusat. Maksudnya terang kesekian ke terang pusatnya, jaraknya maksudnya. Jadi P kali D per L sama dengan M lambda. Jadi di sini adalah lebar celah, kemudian L adalah jarak dari sinar laser ke layar. Secara interferensi minimum, yaitu garis gelap. Interferensi minimum terjadi jika beda fasenya adalah 180 derajat. Persamaan yang digunakan pada interferensi minimum garis gelap, D sin theta sama dengan M kurang setengah lambda, di mana M-nya dimulai dari 1, 2, 3. M sama dengan 1 berarti gelap ke 1. M sama dengan 2 gelap kedua, M sama dengan 3 adalah gelap ketiga, dan seterusnya.
Mengingat sin theta sama dengan tan theta sangat kecil, maka persamaan ini bisa digunakan juga P kali D per L sama dengan M kurang setengah kali lambda. Tadi kalau di maksimum ini adalah M lambda, di minimum M kurang setengah lambda. Untuk jarak antara dua garis terang yang berurutan sama dengan jarak dua garis gelap berurutan, berarti itu disebut dengan delta P. Delta P kali D per L sama dengan lambda. Jadi untuk jarak antara dua garis terang berurutan atau gelap berurutan gunakan persamaan ini. Delta P kali D per L sama dengan lambda. Kita lihat contoh soalnya. Jika percobaan Young jarak layar 1,5 meter, jarak antara kedua celah 1 mm, maka tentukanlah panjang gelombang cahaya yang digunakan ketika jarak pita terang pertama ke terang pusat adalah 8 mm. Jadi dari soal jarak antara kedua celahnya adalah 1 mm, kita rubah ke meter 10 pangkat min 3 meter. Kemudian jarak pita terang ke terang pusat 8 mm, kita rubah ke meter 8 kali 10 min 3. Ordenya adalah 1 karena pita terang pertama. Dan L jarak layar 1,5. Maka panjang gelombang kita gunakan persamaan ini untuk pita terang atau interferensi maksimum. P kali D per L sama dengan M lambda. Dengan memasukkan nilai P, kemudian D dan L, lambda M-nya 1, maka lambda didapat 5,33 kali 10 pangkat min 6 meter. Demikian untuk pertemuan kita hari ini di bagian interferensi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.